Prof Budi, Prof Karman, Prof Erwin, Prof Suhari, Prof Agus, Prof Tunggul. Belum Prof. Ada Prof, ada pakai F, ada pakai V, Pak. Kalau perlu pakai V itu provokator. Nah, itu. Siap, Jenderal. Siap, mohon maaf, saya perjalanan dari Jogja ke Temanggung ini. Enak Oh. betul ke Temanggung ini. Ada Kulkap. minum. Nggih, Pak Muji saya telepon kok nggak nganu. Pak Muji lagi telat bangun. Dingin-dingin gini. Kalau telepon Pak Muji itu harus beberapa kali karena lebih gampang Gus Dur dibangunin. Gitu. Ya baik Pak, ini kami sudah coba menyusun. Pak Tunggul, Pak Widi dimasukkan aja, biar Pak ada yang Widi. disuruh-suruh bikin laporan. Siap, Jenderal. Siap. Widi sama siapa Wantar untuk masukkan aja. Siap, Jenderal. Kemarin saya sama Pak Aslok, sama Karo Faskon segala di Jogja ketemu Kadin. Kadin Jogja dikumpulkan sama ketua Kadinnya yang menyangkut semua perusahaan yang ada di wilayah DIY. Jogja. Ada pabrik kain, pabrik sepatu, pabrik tas, dan lain sebagainya. Nggih, Pak Budi, monggo. Iya. Ini ada Mbak Ervin, Pak, yang membantu nanti ya apa menyusun. Mungkin Mbak Ervin bisa tolong share kemarin nggak? Sudah kami susun Pak, tahap-tahapnya ya, tapi mungkin perlu detailkan karena ada tanggalnya. Nah ini gambarannya seperti ini Pak. Kemarin kan kita sudah diskusi ya mengenai prosesnya untuk menuju exhibition ya. Kami sih taruhnya Juli karena kan HUT Polri Juli itu Pak. Maka saya taruh di situ. Tapi ini tanggal bisa disesuaikan ya Pak ya. Jadi tahap pertama adalah ideation. Ideation itu adalah mengumpulkan ide-ide Pak dari masyarakat. Ya atau siapapun lah. Masyarakat tentu bukan sembarang masyarakat Pak. Karena masyarakat yang sudah punya gambaran apa yang ingin dilakukan. Dan nanti tahap pertama kita adakan press conference supaya diliput Pak kegiatan ini. Nanti kita siapkan materinya. Kemudian akan ada public announcement termasuk proposal acceptance. Nah ini public announcement ini saya nggak tahu mungkin ada iklan barangkali ya atau spanduk atau apa gitu Pak yang bisa di apa namanya disediakan supaya menjangkau masyarakat Pak. Kita ini mau melakukan apa gitu. Ide-ide apa untuk industri alat-alat atau perlengkapan keamanan Polri Pak ya. Nah sekarang apa peralatannya, jenisnya apa, itu tentu nanti kita harus diputuskan oleh Slok yang mana nih Pak. Apakah mau fokus atau mau dibuka semuanya, bisa juga dibuka semuanya. Nanti kan kita tinggal milih aja Pak, yang mana visible ya. Kalau dibatasi takutnya nanti pesertanya nggak banyak gitu. Kalau dibuka semuanya ya barangkali ada ide baru atau apa gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti kita bahas ini Pak, ini kan baru skemanya Pak ya, tahapannya. Kemudian setelah proposal diterima kita melakukan proposal selection. Nah siapa yang menyeleksi? Ya bisa kita, maksudnya tim kami, Bapak, mungkin kita ada nanti dapat slot, mungkin nanti ada dari luar ya, maksudnya dari perguruan tinggi juga bisa Pak, atau orang dari UI, dari ITB, dari UGM gitu bisa nanti sebagai untuk milih Pak ya, karena ini proposal selection Pak. Milih yang mana yang paling visible. Nah, memang nanti kita akan prioritaskan sudah
TKT5. TKT5 itu apa tuh Mas Agung, bisa jelaskan mungkin TKT5? Izin TKT 5 itu artinya apa namanya ide atau teknologi itu sudah bisa ditunjukkan di skala yang apa namanya laboratorium contohnya. Jadi kalau bisa laboratorium bisa yang di lingkungan yang dikontrol seperti itu Pak Budi dan Bapak Oke. sekalian. Artinya sudah ada apanya, barangnya atau apanya ya? Barangnya sudah ada. Memang kan Iya. kalau barang itu untuk sampai tahap produksi itu kan harus apa namanya di tes di real yang nyata ya yang real ya yang nyata, kemudian harus ada reliability-nya, terus Iya. kemudian sertifikasi safety dan Kakak, lain-lainnya itu sampai diproduksi. Tapi ini barang udah bisa diproduksi sampai di level yang bisa dikontrol gitu intinya. jadi ini TKT5 adalah bentuknya proposal nanti ya, desain ya. Desain Jadi mereka tapi sampai desain. sampai desain, tapi nanti kalau di evaluasi sudah ada hasil-hasilnya gitu berdasar laboratorium. Oh, jadi bentuk desain Pak. Jadi kalau mau dites nanti bisa dilakukan. Mungkin dalam waktu seleksi nanti ya kita Betul, ngetesnya ya. iya betul Pak. Ya itu gambarnya Bapak. Nah kemudian yang terpilih nanti Pak, kita masukkan dalam bootcamp. Bootcamp memang agak lama Pak, 3 bulan. Karena apa? Ini yang kebayang waktu kita diskusi, Pak Aslok juga berikan arahan adalah nanti ada semacam apakah ada dedicated gedung ya, gedung khusus, ruangan khusus apa yang dimana mereka tuh kerja sebetulnya Pak. Mewujudkan desain tadi menjadi barang yang konkret Pak, menjadi prototype yang sudah masuk TKT 6 itu. Nah selama itu nanti akan ada coaching dan mentoring. Nah siapa coachnya, siapa mentornya, ini kembali lagi kita bisa putuskan apakah bagian dari juri tadi gitu ya, atau mau ada orang luar gitu ya. Tambahan bisa saja Pak. Karena nanti mereka tujuannya adalah mengembangkan prototipe tadi, purwarupa kalau bahasa Indonesia-nya. Prototipe tadi dikembangkan, kemudian kita verifikasi. Nah nanti ujungnya adalah kita akan filing paten, kayak gitu. Kita akan daftarkan paten, seperti itu. Nah itu tahap kedua Pak, bootcamp. Nah prosesnya lama memang karena kita harapkan ya karena ada proses kan bangun prototipe pada level TKT 6 udah jadi barang. Kalau TKT 5 masih dalam bentuk desain, konsep. Nah kalau TKT 6 ini udah jadi prototipe Pak, barang. Jadi waktu kita daftar ke paten, nah siapa yang pegang paten? Tadi yang bersangkutan sama Slok atau Polri. Jadi udah ada hasilnya nih Pak. Jadi Slok punya paten, tentunya ke sana. Nah prototipe ini yang sudah dipatenkan tadi akan dipamerkan pada bulan Juli, public exposure. Nah kita vendor tuh masuknya di mana? Di sini Pak, sebagai investor. Karena ketemu dan mereka akan membuat komitmen investasi untuk mengembangkan barang siap diproduksi. Nah pada bulan Juli sampai Desember disitulah mulai produksinya Pak. Mungkin waktu terbatas saja ya. Nah tugas kita ngapain? Tugas kita adalah melakukan monitoring. Kita datang ke pabriknya, mungkin kita undang mereka FGD, kita wawancara mereka, gitu ya. Sehingga nanti kita bisa dapat gambaran kemajuannya Pak. Ini kan seed-nya ya, ini tahap pertama nih. Nanti Pak, kalau bayangan kami tahun depan nanti akan eksposisi lagi, tapi eksposisinya double, yaitu hasil tahun pertama dan hasil tahun kedua. Terus begitu Pak, akan bergulir seperti itu. Jadi nggak akan berhenti nih. Akan ada prototipe dipamerkan. Kalau tahun pertama masih prototipe semua, tapi tahun kedua udah ada prototipe tahun kedua plus barang yang udah jadi di tahun pertama. Jadi nanti makin lama eksibisinya makin berkembang gitu. Jadi nggak cuma itu aja yang dipamerkan, tapi akan selalu ada barang baru gitu dipamerkan. Nah nanti berapa banyak yang mau kita pilih, tentu tergantung berapa banyak yang masuk dan tergantung kita. Tergantung kebutuhan Slok maksudnya. Kalau Slok melihat, ini perlu nih
untuk dikembangkan, ya kita ambil. Nah, jadi nanti tentu aja karena Slok punya paten, tentu akan ada hasilnya Pak dari paten itu ya. Karena mereka kan harus bayar investor ini, seperti itu ke pemilik paten. Nah si idea ininya, pemilik idenya pertama juga pasti dapat Pak. Nah sekarang berapa persen? Itu nanti bisa dibicarakan antara pemilik ide dan Slok. Seperti itu. Nah, kalau investornya dapat apa? Ini kan dia produksi, Pak, jual barang. Jual barangnya kan ke Slok juga. Antara lain, bisa juga dia jual ke tempat lain, kalau memang barang itu bisa digunakan oleh pihak lain. Ini gambaran 4 tahap ini, Pak, yang kami pikirkan ya. Mungkin kalau ada tambahan atau komentar, silakan ya, nanti kita lengkapi, dan terutama adalah tanggalnya gitu, jadwalnya, supaya kita juga punya shooting target, Pak, punya ini yang jelas gitu. Kapan kita mau misalnya press conference gitu ya, apakah pas puasa, nggak apa-apa juga kan, pas puasa ada press conference kan, misalnya sebenarnya kita ada waktu buat menyiapkan detail yang mau diumumkan gitu Pak, kita rapat-rapat. Saya kira itu dulu Pak, silakan Pak Barudin, Pak Tunggu, Pak Karman, Pak Agus, apabila ada yang ingin disampaikan. Ini buat mudah aja kami gambarkan aja. Biar saya lebih jelas mungkin dari Pak Suhari atau Pak ini Agung. Pak Agung mau nyampaikan. Terus ini Aslok itu rencana Februari itu ada rakernis logistik diadakan di Jogja. Oh, itu baik. nanti masing-masing perusahaan ini untuk bisa membuat booth-booth di Selasar atau di apa ya, di tempat ini, di tempat Koridor. rakernis tersebut, apa ya, Di hotel ya Pak? di hotel di hotel apa nanti mungkin juga kita bisa direncanakan dari sini. Bisa juga. Terus mungkin Pak Agung atau Pak Suhari hari Selasa kalau bisa hadir di Korlantas. Saya jam 2 sampai jam 4 itu kita menerima delegasi dari Perancis sebanyak 41 personil. Ada nanti Pak Tunggul atau Pak Agus bisa menjelaskan, ada 18 dari produk dari Perancis yang akan dipaparkan. Nah, Gitu. artinya Pak, nanti bisa saja investornya dari luar juga bisa Pak. Dari luar negeri ya Pak. Dan bisa kita aja mengundang, ini sedang menginventarisir Pak Tunggul, Pak Agus, Pak Muji, Pak Farid, ini menginventarisir dari produk-produk yang dipaparkan, usernya siapa, dan besok hari Senin itu akan diundang. Kita sengaja tidak mengundang para vendor, para penyedia, biar tidak menjadi keresahan di antara vendor di dalam negeri. Biar kita melihat dulu. Kita berusaha menghargai para pengusaha dari Perancis sudah datang ke Indonesia. Kalau tidak diterima dengan baik, nanti menjadi image yang jelek. Itu. Monggo kalau mau diperjelas. Baik Pak, izin Pak, sebenarnya disampaikan Pak Budi tadi sudah merupakan hasil diskusi kami Pak, jadi dengan Mas Agung juga. Hanya mungkin sedikit saya tambahkan, kalau waktu Pak Aslok sampaikan kan yang menjadi sentral ide itu kan kemarin kalau saya tidak salah tangkap ya, itu adalah para vendor yang existing gitu ya. Nah, di sini yang kami sampaikan memang lebih melebar. Kalau ideasi ini untuk yang inovasi itu kita buka lebih lebar, artinya bukan dari vendor saja, tetapi juga dari kalangan yang lain yang lebih
murni lah, yang tadinya memang tidak punya hubungan dengan Polri gitu untuk ide inovasinya. Hanya vendor itu diberikan kesempatan nantinya karena mereka adalah orang yang sudah existing, sudah lama di sini, dan mungkin juga sudah saya tidak tahu ya, mungkin karena sudah lama, sudah memiliki barangkali ya privilege atau apa, tapi saat ini kita berikan kesempatan mereka untuk bergabung di eksibisi itu ya, untuk katakanlah meningkatkan ini mereka lah, kelas mereka lah, jadi dari semula cuman ya ngambil barang kemudian apa tuh namanya, ditawarkan kepada Polri. Kali ini barang itu juga inilah mengakomodasi apa yang menjadi apa namanya, menjadi misinya Pak, atau menjadi keinginan dari Pak Aslok. Selain cuma sekedar sebagai supplier, mereka juga dikembangkan naik kelas menjadi katakanlah apa namanya, lebih ini ke teknologi lah, lebih aware ke teknologi gitu ya. Mas Seperti itu. Wari, Dengan izin cara apa? Mas Wari. Ya Pak, kolaborasi Pak dengan Tunggul, itu Pak. Pak Tunggul coba Pak siapa? Pak Muji sama Pak Sugeng ditelepon suruh gabung. Kemarin sudah tak kasih tahu untuk gabung. Pak Farid juga nggak ada salahnya juga ikut juga. Siap, Jenderal, siap. Saya hubungi Jenderal. Biar semuanya paham, semuanya. Ini menjadi kerjaan dari Roji. Oke, langsung Mas Hari. Ya, jadi intinya adalah kalau semula mereka sekedar menjadi supplier, kali ini supplier yang berkelas lah, artinya ada inovasi teknologi di sana. Jadi kita juga tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Aslok, kan tidak tergantung pada produk-produk yang hanya langsung impor dari Cina misalnya atau apalah gitu. Tapi sekarang ada produk inovasi yang apa ya, yang lebih baik lah katakanlah, dari kita tidak tergantung pada produk-produk yang mungkin dari luar gitu ya. Seperti itu. Apa yang bisa kita produksi sendiri, kita dengan teknologi sendiri ya, kita produksi dengan teknologi sendiri yang berasal dari tadi Pak, dari ideasi, bootcamp, kemudian nanti pada saat akhir kalau memang pada saat mau produksi, nah itu nanti supplier masuk di situ. Mereka sebagai pemegang saham perusahaan yang akan dibuat baru ini, yang berasal dari ide-ide yang sudah kita peroleh dari publik lah, gitulah. Seperti itu sih Pak idenya. Itu Pak Ya, kemarin jadi untuk continuous development maksudnya Pak. Jadi pengembangan ya, terus-menerus. Polri jadi tidak hanya mengandalkan dari pengembangan industri Pak, tapi Slok ini menjadi katalisator pengembangan gitu. Dengan ini kan sebetulnya Slok kan nggak cawe-cawe urusan barangnya apa seperti apa, tapi memberikan sarana. Partisipasi publik juga ditingkatkan Pak. Jadi ada ownership dari publik kan. Oh ini barang saya yang buat nih, seperti itu. Jadi ada buy-in juga kepada publik nih Pak. Menurut saya bagus nih karena ada partisipasi publik kan. Kedua adalah continuous development. Jadi tiap tahun kita adakan Pak. Jadi, tiap tahun tuh akan ada prototype. Ya. Level 1. Nanti yang dari tahun sebelumnya udah jadi juga barang, kita pamerkan terus. Makin lama makin banyak nih Pak. Mungkin nanti akan ada proses ya di ekosistem tuh, mungkin mana barang yang akhirnya obsolete, nggak bisa dipakai lagi gitu ya. Karena teknologinya udah ketinggalan. Nah ini kan kita terus baru nih Pak. Barang-barang dan terutama ide-idenya. Nah ini kan nanti pada waktu prototipe kan bisa disempurnakan, bahkan bisa diperbaiki gitu ya pada waktu bootcamp. Nah, seperti itu. Jadi bootcamp itu tidak hanya mewujudkan desain, tapi juga bisa memperbaiki desainnya. Seperti itu. Itu pemikirannya Pak, waktu kami diskusi yang Pak Sori bilang tadi. Jadi nggak berhenti pada vendor yang itu aja gitu. Nggak berhenti dengan impor misalnya kan, tapi kita coba membuat sendiri, karya anak bangsa sendiri, bottom up ya Pak, dari masyarakat. Ya siapa tahu Pak, karena sekarang anak-anak muda pinter-pinter ya, idenya banyak. Mereka punya tools macam-macam yang kita nggak tahu gitu ya. Bukan harus canggih toolsnya. Tapi misalnya dari mana dia lihat gitu ya, dia contoh, dia tiru kan. Seperti itu kan, amati, tiru, apa satu lagi ATM ya. Modifikasi. Modifikasi. Nah itu ATM tuh nanti jangan ya. Sampai Pak. IB.
Inovasi membawa bencana. IMB. Nggih. Nah ini Pak konsepnya ATM ya, amati, tiru, Jadi modifikasi. nggih. M-nya ini bootcamp itu, pada saat bootcamp kita modifikasi. Ya itu Pak. Siap. Kita itu nganut ini. Apa ini tidak terlalu lama ya? April, Apanya, Mei, Pak? Juni bootcampnya ini. Nah ini kita kan belum tahu barangnya seperti apa Pak. Gitu ya. Iya, ini kita konservatif aja Pak ya. Karena kan kita pakai prototipe, maunya prototipe-nya itu ya benar gitu loh Pak. Ya kalau mau digeser mungkin Mei Juni misalnya ya Pak. Karena ini Februari kan udah pertengahan kita mulai ya Pak. Misalnya untuk mengumpulkan ide lebih banyak ya kita geser misalnya Februari sampai April umpamanya atau pertengahan April ya. Ideation-nya umpamanya. Ini bisa aja Pak. Kita konservatif tapi kan ini prosesnya kan bisa diliput Pak. Kira-kira mau ngambil beberapa item itu lah. Iya, betul. Nah, ini berapa itemnya nomor satu kita bisa tentukan. Tapi nanti pada waktu proposal masuk Pak, karena ada kejutan kan Pak. Wah ini bagus sih bagus, ini udah 10. Aduh 11 deh misalnya. Seringkali gitu Pak. Pengalaman kami ya Pak ya. Kayak gitu. Nah, mendingan nanti kita lihat aja Pak. Yang penting kita punya threshold, punya batasan lah. Kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Nanti Pak, anak-anak muda pasti Bapak juga tahu lah banyak kejutan nanti. Yang kita. Nah, sekarang yang penting adalah gimana strategi supaya menjangkau seluas mungkin, Pak. Baik perguruan tinggi, politeknik, universitas, institut, macam-macam, swasta, negeri, SMA, SMK, kalau perlu, Pak. Kan ini ide ya, ideation kan. Kayak gitu. Nanti pasti ada pertanyaan, misalnya kita perlu masuk radio, nanti ada yang tanya ini maksudnya apa sih? Nanti Mas Agung bisa jelaskan yang dibutuhkan seperti apa gitu loh. Karena Mas Agung kan orang teknologi ya, jadi bisa lebih menjelaskan dari kita. Kayak gitu. Ini apa sih yang dibutuhkan gitu. Contoh gitu Pak, ini bagian dari public announcement dan proposal acceptance atau press conference, nanti pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nggak apa-apa, menurut saya ini bagian dari pendidikan Pak. Pendidikan masyarakat ya. Seperti itu. Misalnya kayak gitu. Pak Farid sudah masuk Pak. Ya. Nah itu sih Pak pemikirannya ya. Pemikirannya ada partisipasi. Jadi selama 2 bulan itu nanti masyarakat pasti kalau diumumkan kan pasti ada reaksi, pertanyaan, ya pertanyaan itu ada positif dan negatif ya pasti ya biarin aja namanya orang kan. Tapi maksud kita kan baik Pak, kayak gitu kan. Minimal kita publikasi dulu kan. Betul. Dengan publikasi yang selama ini kan kita tidak pernah ada publikasi kegiatan-kegiatan seperti ini. Betul, itu betul sekali Pak. Inovatif, kreatif ya Pak. Iya, itu sehingga masyarakat tahu, terus masyarakat ikut memikirkan Polri itu kebutuhannya apa. Betul sekali. Dan seperti apa barangnya? Kalau mereka sampai mengkritik misalnya, oh ini bentukannya kayak begini, tamengnya seperti itu, topinya seperti ini, botnya seperti itu. Sekarang yang benar kayak apa gitu loh? Ya monggo. Sekarang itu kan adik-adik kita, masyarakat kan sudah banyak pengalaman pendidikan di LPDP dan lain sebagainya kan. Oh iya. Mereka begitu nyampe atau ini kan diikuti orang-orang Indonesia yang sedang ada di luar negeri. Jadi bisa mereka ikut membandingkan, bisa. ikut melihat, oh polisi saya sedang ada di Inggris, saya sedang ada di Austria. Seperti bisa. apa? Kan seperti itu kan. Bisa Pak. Itu dimasukkan. Harus ada orang Indonesianya Pak. Orang Indonesia harus ada. Tapi boleh Pak. Yang lagi LPDP, kuliah S2, S3 di luar negeri, teknologi yang tahu Jepang, Taiwan, misalnya Amerika, Eropa, wah kalau bisa itu bagus banget Pak. Dan SDM kan bisa nitip kan, begitu memberangkatkan anak LPDP, kalian itu sedang belajar tentang tentang hukum, tentang kriminologi, tentang cyber dan lain sebagainya. Tolong kalian tidak hanya kacamata kuda melihat secara spesifik saja. Polisi di sana itu dilihat semuanya, kultur di sana lihat. Nah, terus kalian bisa memberikan masukan dengan ada kita publikasi ini, gitu kan? Iya, betul.
Nah sekarang boleh nggak anggota Polri ikut? Nah ini kita putuskan aja Pak. Bapak maunya Ya gimana Pak? boleh, Ya, boleh. cek. Kemarin Ya. saya pada saat jadi di program Pasca di PT IKA itu kita klasifikasikan ada anggota Polri sama non Polri. Kita Iya, betul. campur dan terus berikutnya kita campur karya ilmiah itu. Betul, bisa Pak. Bisa sekali, artinya kita buka juga kan. Yang penting nanti vendor itu belum, karena vendor itu nanti sebagai investor Pak. Dia agak ke belakang, kayak gitu. Nah, supaya idenya berkembang. Kalau vendor ikut idenya itu lagi, ya kan? Udah biar masyarakat dulu aja. Jadi sebanyak mungkin dan mungkin segila mungkin idenya. Kan gitu Pak. Nah, nanti kan dari sana kita bisa lihat, ini apa sih? Barangkali ada terobosan-terobosan Pak. Kayak gitu, biar Polri itu. Jadi Polri itu tidak juga bisa dipotret sebagai lembaga yang inovatif dan terbuka gitu loh Pak. Bayangan saya ya. Dengan begitu kan ini terbuka, ini kan dapurnya dibuka Pak. Silakan kalau mau ada yang masuk memberikan komentar Pak. Tunggu. Silakan Pak, tunggu Pak Farid, Pak Farid. Izin Jenderal. Izin Jenderal. Siap. Mohon izin Jenderal. Jadi ini kan kita selain kita ngikuti timeline yang sudah dibuat, tapi kita harus ada percepatan Jenderal, mengingat harus segera dilaksanakan. Jadi kalau saran dari kami Jenderal untuk kegiatan ideation ini, mungkin kita harus batasi di apa dulu gitu Jenderal. Nanti setelah kita batasi, kan mungkin ide yang masuk itu banyak, tetapi harus kita batasi dulu ide ini berkaitan dengan apa, sehingga kita fokus untuk itu dulu yang bisa kita mainkan, Jenderal. Mungkin itu, Jenderal. Ya, kalau saya pribadi nggak masalah, karena memang kan opsinya gitu ya. Tentu saja asalkan jangan sampai pembatasnya itu malah membatasi ide yang masuk. Jadi kita kerepotan memilih jadi dipaksa memilih bahasa terangnya gitu. Tapi kalau bisa, kalau memang yakin bahwa pembatasan itu bisa menghasilkan banyak ide, juga ya bagus ya. Yang penting dikasih cukup waktu aja Pak. Jangan diburu-buru karena ide itu kan nggak bisa. Misalnya, 2 minggu aja nggak mungkin. Kayak gitu. Karena mereka butuh waktu ya, bukan kita. Mereka butuh waktu, kita juga butuh waktu buat sosialisasi mengenai hal ini supaya masyarakat juga paham apa yang harus dimasukkan. Karena mungkin ada perbedaan terminologi antara Polri dan masyarakat kan. Ini kan harus diklarifikasi juga supaya masyarakat paham dan kemudian akhirnya bisa memasukkan proposal atau desain mereka gitu ke kita ya. Seperti itu. Kalau desainnya nggak lengkap, kita juga nggak bisa menilai juga ya. Seperti itu. Nanti kan apakah dalam proses seleksi nanti ada interview, ada shortlist, bisa juga. Jadi yang shortlist itu ya kita undang aja gitu. Untuk menjelaskan supaya milihnya nggak salah kan, karena kan kita pilih mereka untuk masuk bootcamp nih. Bootcamp itu udah ada proses produksi dalam arti awal ya untuk menjadi prototype gitu ya, seperti itu. Itu aja. Nanti pasti ada dilema. Nah kita juga akan melihat. Ini kan pertama kali ya Pak, kita nggak tahu respon masyarakat seperti apa gitu ya. Kalau pengalaman kami sih memang ada plus minusnya ya. Kalau kita buka semua, idenya bisa banyak dan bisa beragam. Nah, kita mungkin kesulitan memilah ya. Kalau kita batasi, ya tentu saja akhirnya yang masuk juga terbatas. Nah, ini kita kan kalau memang terbatas kan kita harus pacu terus supaya banyak kan, artinya sosialisasi harus kuat. Kalau memang kita akan batasi supaya yang masuk juga banyak gitu. Tujuannya adalah Pak, supaya kita punya pilihan juga kan. Kita nggak mau yang masuk cuma 10 gitu. Jadi kita susah memilih kan. Wah ini 10 kita ambil semua, padahal mungkin ada yang nggak sesuai gitu ya.
misalnya. Kita kan targetnya sebanyak mungkin ide yang masuk ya. Nah, silakan mau dibatasi, bagian yang mana dibatasi, monggo aja. Cuman saran saya ideasi jangan terlalu dipepet waktunya karena nanti mereka nggak punya waktu juga. Dan kita nggak punya waktu buat sosialisasi. Nah, kalau bootcamp ini terus terang tergantung barangnya. Kayak gitu, dan tergantung apa yang mau kita pamerkan. Gitu. Karena sama sekali nggak tahu kita nanti yang masuk seperti apa. Ini kami berikan 3 bulan sebagai untuk konservatif aja gitu. Seperti itu. Itu sih kalau saya boleh tanggapi. Mohon izin, ini Profesor mohon izin Jenderal Silakan Pak Tunggu. menyampaikan. Ya, mohon izin, mungkin saya izin mengingatkan kepada para profesor. Jadi Pak Asyok kemarin kan menyampaikan pada saat awal pertemuan bahwa kegiatan ini ataupun perencanaan ini ada jangka pendek, jangka sedang, jangka panjang. Ya. Yang dimaksud Pak Agus tadi, Pak Agus, tadi kita harus ada action awal ini. Nah, ini usul Jenderal Profesor kemarin ini baru kemarin ini kalau saya muncul ide tiba-tiba mendadak ini Jenderal Profesor. Jadi kemarin ada salah satu vendor memaparkan tentang motherboard, yang jelas rekanannya Pak Karojenstra juga. Di situ saya menyampaikan ide yang sifatnya custom. Custom apakah bisa customisasi? Jadi yang bersangkutan menyampaikan, oh bisa. Untuk apa Pak? Nah, ini kan motherboard ini kan sebetulnya sudah tergolong canggih ya, kalau menurut Ya. saya pribadi. Nah, kemudian saya sampaikan, saya berkacamata dengan handphone yang terbaru yang lipatan itu, apakah bisa motherboard itu dibawa oleh Babin Kaptimas? Dalam rangka mereka semua nanti bisa melaksanakan sosialisasi ataupun arahan-arahan kepada masyarakat di tingkat bawah dan kemudian langsung live. Itu contoh. Nah, beliau menyampaikan bisa. Saya yakinkan bisa. Ya, jadi mungkin salah satu apakah itu bisa menjadikan salah satu produksi kita, nanti kita join entah bagaimana teknisnya, mungkin para profesor yang paham untuk menyatukan itu, bahwa disitulah mulai workshop terjadi antara perusahaan tersebut, dan itu perusahaan itu lokal, TKDN-nya disampaikan 40% sampai 50%, Profesor Pak Jenderal. Ya. Jadi kemarin ISO saja bisa nggak itu dilipat-lipat sampai seperti Lancer, jadi seluruh Babin nanti mendapatkan itu. Nah, sehingga masyarakat saya yakin juga sangat-sangat apresiasi. Dan kemudian itu kan motherboard itu bisa menyampaikan beberapa informasi-informasi terkini dan sebagainya di yang penting. Terus kemudian saya tanya lagi, apakah bisa yang saat ini dikembangkan oleh Pak Aslok, yaitu Starlink. Jadi ini digunakan oleh teman-teman kita yang sedang operasi di Papua. Oh bisa Pak, saya yakin kan bisa. Jadi alat ini bisa dilipat-lipat Pak, dilipat-lipat itu. Tapi ini baru custom, jadi belum dia produksi, tapi diyakinkan bisa. Nah itu kan mungkin awal action awal, karena saya targetkan nanti seminggu 2 minggu bisa jadi, bisa Pak. Nanti paparan ke Pak Karojenstra, ini kami sudah memasukkan model sesuai dengan saran dari customisasi tersebut. Ini salah satu contoh saja, Pak. Nah ini apakah bisa masuk dalam program ini yang untuk mempercepat yang dimaksud Pak Kombes Agus tadi. Demikian, terima kasih, Prof. Silakan. Ini ide awalnya, nanti Pak Suhari, Mas Agung tolong komentar juga ya. Kalau ide awalnya adalah sebetulnya kita bicara di luar vendor supaya kita mendapatkan ide fresh yang baru. Gitu. Bahwa nanti vendor ikut eksebisi itu nggak masalah sih. Cuman kan kita menggalang ide-ide baru, inovasi baru, sehingga barangnya juga produknya juga berkembang. Itu sebetulnya ide awalnya sih. Jadi itu yang penyempurnaan oke. Tapi kita juga untuk nanti kita challenge Pak Tunggul, kalau ada yang kayak gitu dari masyarakat, kita senang. Anak-anak kan mereka kamar dengan itu ide baru dari vendor, tidak ada ide itu. Dia cuma memamerkan motherboard saja. Iya bisa. Jadi ide itu dari saya pribadi Pak. Iya, bisa nggak di custom? Ternyata dia sudah memprediksikan, ya saya yakin kan bisa. Nah, maksud saya kan bisa. Itu produksi awal polisi, maksudnya polisi. Betul. Workshop Polri. Ya. Gitu.
kan saya disampaikan beliau nyampaikan ini diyakinkan instansi semua luar negeri juga belum ada, belum Pak. Dan Nah diyakinkan bisa. itu contoh Pak. Jadi nanti ide Katanya yang videotron. motherboard dilipat itu kan bisa datang dari masyarakat ya. Misalnya ya Pak ya. Misal. Nanti kan pada waktu exhibition tuh kan ada meet up. Jadi ketemu sama vendor lagi investor, vendor yang membiayai Pak. Tapi patennya Betul. dipegang oleh masyarakat Polri. sama Slok. Oh, Iya, masyarakat. masyarakat. Ya. Slok kan yang Ya. bikin kan bukan masyarakat lah, individu lah, siapapun. Bisa aja individu, anggota Polri juga bisa. Gitu Ya. kan. Dan Slok, artinya Polri sebagai institusi lah. Jadi dua ini yang pegang Pak. Ini kan diproduksi Ya, oleh vendor ya. Nah itu dapat Ya. royaltinya Ya. kan. Jadi terus jalan Pak. Ya. Jadi maksudnya itu diproduksi oleh dua-duanya Pak, oleh Polri, workshop dari Slok itu dengan Ya. vendor bekerja sama. Jadi itu produksi ini. Dan itu idenya itu baru Pak, baru kemarin saya asal nyampaikan aja. Iya. Ide di lapangan kan babin-babin banyak kekurangan. Contoh Menpack itu Pak, saya berkaca pada Menpack. Menpack itu yang halo-halo itu Pak, yang menyampaikan bisa dibawa ke ransel kan dengan motor pada saat pemilu itu kan. Nah itu itu sangat bermanfaat, masyarakat juga merasakan bermanfaat. Nah ini juga saya berpikir teman-teman Babi Kaltim kan masuk masjid, gereja untuk melaksanakan sosialisasi, memberikan arahan-arahan kepada masyarakat, menenangkan masyarakat, memberikan informasi yang jelas, berita-berita hoax gitu kan. Itu kan kita mengharapkan teman-teman Babin kita ini kan, Babin Kaltim ini contoh nih Pak ya, Babin Kaltim kita bisa menyampaikan secara detail dengan ada slide yang cepat dan mereka juga bisa. Nah, itu ternyata katanya saya yakin kan bisa, tapi basisnya bukan LCD, tapi Videotron. Karena Videotron itu sangat bisa dilipat-lipat. Ya. Jadi dia sudah yakin kan bisa. Tapi ini belum pernah dibuat sama mereka. Ini idenya dari kita. Ya bilang aja nih dari masyarakat idenya. Bisa. Maksudnya begitu Bro. Bisa Iya, Pak. Bro. Nanti investor tentu saja dari mereka ya. Investor itu yang memproduksi Pak. Nah Polri sama si pembuat itu dapat apa? Tadi royalti tadi Pak. Tetap dapat Pak. Jadi nggak akan putus itu. Karena yang pegang paten kan Polri dan yang bersangkutan. Ya Bro. Si investor tuh ya produksi ya, komersialisasi ya Pak. Ya dia dapat untung kan dari produksi tadi dia jual kan. Tapi dari keuntungan tadi kan atau produksi tadi kan pemilik paten tetap dapat. Itu yang kita jaga Pak Tunggul. Jadi siapapun nanti masyarakat juga ikut memiliki ya kan. Kalau selama ini kan masyarakat mungkin nggak tahu nih barang siapa, apa barang yang buat siapa nggak tahu kan. Nah kalau sekarang kan itu barang saya, masyarakat bisa bilang gitu kan. Ya, bukan barang Polri aja, saya yang bikin ini. Nah jadi ada kisah sukses. Nanti kalau yang bersangkutan juga ikut produksi boleh aja Pak. Ya, yang bersangkutan punya pabrik kan, boleh banget. Boleh. Pabriknya di BSD itu Bro. Dan dia mau kerjasama dengan kita. Ini kita sedang buat workshop. Nanti kita gabung. Oh boleh Pak, bisa Pak. Gitu. Iya, bisa kayak gitu. Itu kan contoh. Menyampaikan begitu. Ya. Nah dengan adanya ideation ini kan hal semacam itu kan menjadi lebih luas Pak. Masyarakat juga ikut menikmati kan. Peluang itu ikut menikmati gitu. Nggak cuma hanya vendor-vendor tertentu aja gitu. Ya Bro. Ya. Gitu Pak. Ada lagi Pak? Siap. Ya Bro. Mungkin para komandan yang lain sudah hadir. Jenderal Pak Hari ada tambahan nggak Pak Hari? Iya Pak, boleh menanggapi juga Pak yang disampaikan Pak Tunggul tadi. Saya kira tadi kita sudah memperoleh calon malah nih Pak, calon untuk masuk ke dalam ideation. Saya kira yang tadi yang disampaikan Pak Tunggul itu salah satu dari calon yang bisa masuk untuk mengajukan proposal ini di ideation. Saya kira proses sampai dengan tadi yang kolaborasi dari sisi usahanya misalnya itu bisa dianggap mengikuti flow ini, hanya waktunya mungkin dikompromikan sih Pak Budi. Maksud saya kan sebenarnya ada permintaan untuk waktu yang tidak terlalu panjang, jadi mungkin waktunya yang mesti dikompromikan Pak Budi. Iya. Prosesnya seperti ini, cuma waktunya lebih pendek gitu. Nah, mungkin
mungkin ya kita tanyakan juga ke dari Bapak yang di Polri ini, waktunya sebenarnya kapan sih yang diinginkan, misalnya eksibisinya misalnya ya, tarik ke belakang aja mungkin Pak, eksibisi kapan, nah, tarik ke belakang gitu. Boleh? Proses mana yang bisa diperpendek? Ideation barangkali kan sudah ada ide-ide baru dari katakan yang selama ini jadi vendor, yaitu mungkin bisa menjadi katakan dalam proses awal ini menjadi ide-ide awal lah. Dan kadang-kadang Pak kalau waktunya pendek, orang Indonesia kan suka sistem kebut semalam Pak. Justru waktunya pendek, malah tertekan untuk barangkali ya, tertekan untuk segera untuk bikin riset segala macam gitu loh. Kan ini bukan riset baru sebenarnya Pak. Orang-orang kan nggak mungkin dari awal banget. Barangkali ada sementara orang yang punya ide tapi tidak punya wadah gitu loh Pak. Saya kira Ya, begitu berarti sih Pak. kuncinya adalah sosialisasi, ya kan? Iya mungkin. Waktunya Menjangkau mungkin. kalau sosialisasinya masif ya, Iya bisa. bisa juga waktunya lebih Iya, pendek nggak masalah lebih sih. pendek. Yang penting kuncinya sosialisasi juga kan? Betul. Caranya sejauh mana informasi itu nyampe ke mereka yang sebenarnya selama ini udah punya ide gitu. Nggak bisa dari nol sama sekali sih saya kira Pak. Nggak mungkin, iya. Selama ini orang-orang sudah punya ide tapi tidak ada wadahnya. Nah, Iya. waktu ideation ini mereka punya inilah. Kan tidak cuman apa yang melekat di badan anggota Polri, tapi seperti tadi, mungkin alat yang di luar itu yang selama ini dibutuhkan oleh Polri juga bisa, Pak. Yang kayak tadi yang alat yang bisa mendukung untuk sosialisasi kan. Alat bantulah, ada alat komunikasi segala macam kan bisa masuk. Barangkali Bisa. ada HT-HT yang makin ya lebih canggih, yang Iya, mungkin bisa. tidak hanya teknologi radio tapi campur dengan apa yang kita nggak tahu yang mereka punya. Yang selama ini orang udah punya ide tapi nggak punya tidak punya saluran ya mungkin bisa masuk di bisa ngikutin ideation kita nih Pak. Barangkali ya. Bisa. Ya. Nah, Nah, benar juga itu. hmm. Kalau sosialisasi kita masif bisa menjangkau. Bisa saya kira. Walaupun waktunya pendek ya. Kan tentukan tanggalnya aja. Jadi ini kan Februari Maret kan kesannya 2 bulan, bisa aja 1 bulan kan? Misalnya 17. Ini kan ada lebaran Ya masalahnya. bisa hanya Februari aja misalnya. Ada lebaran, Pak Ali, mau puasa. Ya mungkin juga Pak. Cuman ada orang-orang yang justru saat puasa produktif untuk melupakan rasa haus dan laparnya. Ya, bisa aja. Nanti gini aja, kalau baru sedikit ya kita perpanjang. Gampang aja seperti itu kan biasanya. Enggak masih kurang idenya. Ya tinggal dipatok tanggal eksibisinya sih Pak kalau menurut saya. Nah, ekspedisinya kapan maunya? Monggo Bapak, kapan ekspedisinya, targetnya, exhibitionnya? Ada gambaran kapan? Yang memungkinkan kapan ya Pak ya? Paling cepat ya? Enggak. Paling cepat kapan Pak Ari? Mas Agung? Ya, bertanya dulu. Saya sebenarnya ini Pak critical point-nya kan juga bootcamp Pak. Ya. Kalau misalnya nih seperti tadi seperti Pak Tunggul, sebenarnya yang mengajukan ide ini barangkali nggak perlu butuh bootcamp lama Pak, karena dia sudah siap mungkin dari sisi teknologi. Bootcamp ini kan saya memoles supaya dari tingkat lab menjadi siap ya reliable ya seperti Pak Mas Agung bilang kan, menjadi prototype gitu ya. Kalau udah prototipenya kan berarti kan sudah mempersingkat waktu Pak. Bootcampnya bisa pendek gitu loh. Jadi kalau misalnya ya yang kita tuju adalah mereka yang sudah siap dari teknologi, ya bootcampnya nggak usah terlalu lama Pak. Bisa misalnya cuman, ini kan April, Mei, Juni ya, 3 bulan. Bisa dibuat 2 bulan misalnya ya. Januari, Februari, sekarang Kita masih Januari Februari ya. mungkin Pak. Mulai Februari mungkin Pak. Februari, Maret, April. Mungkin April Pak paling cepat menurut saya ya. April ya. April akhir artinya Mei Pak. Mei awal. Paling cepat menurut saya ya. Kalau bagaimana juga kan mungkin nggak banyak juga orang yang sudah benar-benar siap gitu.
Ini tadi andaikan ini dibuka semuanya, terus kita bisa membatasi. Yang kedua kita buka semuanya, terus kita bisa mengkalkulasikan ya, mana yang paling banyak, kita bisa meranking, mana yang kita ranking dari paling banyak, terus kita mau diambil dari rankingan tersebut. Kuantitas yang paling banyak mana, terus kita ngambil 5 dari teratas atau bagaimana? Atau bagaimana Pak Budi ataupun Pak Agung, Pak Gimana? Suhari? Ya kalau menurut saya yang Atau kita putuskan aja, pragmatis ya Pak. kita poin 5 yang kita merasakan yang terpenting gitu. Iya betul Pak. Saya kira yang terpenting itu sih Pak menurut saya. Kan kita yang kan quick win nih Pak, mana yang paling bisa dikerjakan duluan Pak. Silakan rekan-rekan. Izin tambahan Pak Karusi, kalau yang Juli itu eksibisi apakah bisa menyesuaikan dengan Hari Bayangkara? Kan ada eksibisi jadi bareng rame-rame. Bisa Demikian. aja nanti logistik menampilkan ini. Terus nanti kan kita kan tiap saat kita sampaikan kepada pimpinan apa maunya pimpinan, apa yang kita rasakan di lapangan kan gitu kan. Iya. Termasuk ini kan kajian yang akan kita letakkan di pusat studi di PTIK itu. Siap. Kalau pusat studi itu kan kalau nggak salah Prof. Karman merencanakan Pak Wakapori yang buka nanti Februari atau apa itu. Iya, betul. Minimal kita sudah mulai mempersiapkan walaupun di internal logistik itu nanti mungkin April, Juni atau kita 1 Julinya, tapi karena di STIK itu nanti Februari akan di launching oleh Pak Wakapori, karena Pak Wakapori juga sebagai ketua pusat studi SDM. Beliaunya kan semangat di situ. Sampai ruangannya di antara 9 pusat studi itu dibanding ruangannya Pak Wakapori jauh lebih bagus lah. Kalah kita. Itu loh. Saking semangatnya. Betul Pak Karoji. Kita persiapkan buat bulan depan. Monggo ini Pak Kabak Renlok, Pak Farid yang menginventarisir kebutuhan-kebutuhan yang akan diusulkan kepada Astamarena. Semua kebutuhan kan Pak Farid yang menampung dan merencanakan skala prioritasnya mana yang akan didahulukan dan lain sebagainya. Pak Sugeng Muntaha yang mengevaluasi semua yang sudah ada dan akan ini. Ini Pak Muji belum ya? Mohon izin, mungkin ini Jenderal Pak Muji sedang mengikuti letting beliau di Cirebon tuh Jenderal, pernikahan, mungkin sedang menghadiri itu Jenderal. Udah kami WA, sudah kami telepon, mungkin karena sedang menghadiri ini pernikahan. Belum ngangkat. Letting beliau, siap. Mungkin sedang mengikuti pernikahan di Cirebon itu. Belum ngangkat teleponnya. Belum ngangkat, udah kami WA. Mungkin sedang ini Jenderal, itu sedang pernikahan lettingnya beliau Jenderal. Iya Pak Muji kan jadi saksi. Siap. Siap Jenderal. Oke. Siap. Coba kita muncul semuanya, kita foto nanti untuk bikin laporan. Boleh Pak. Mohon izin Jenderal, mungkin dari Farid kami masih di lapangan tembak Jenderal. Mungkin salah mengganggu banyak diskusi kalau kami menyampaikan. Kita foto coba di foto di grab untuk laporan. Edwin foto mungkin tolong. Di capture. Pak Tunggul belum lagi keluar ya. Belum ada gambarnya.
Silahkan Pak Tunggul di nganu. Siap kita foto ya Pak. Loh, Pak Tunggul belum muncul. Pak Tunggul udah? Oh, itu udah. Oke. Oke, 1, 2, 3. Ya, sudah Pak. Terima kasih. Pak Karoci izin masih di Jogja kah? Sekarang sudah nyampe Temanggung ini. Oh, alhamdulillah. Nggak dipotong ulang. Saya di Madura, Jenderal. Oh, siap. Saya lagi nyapu-nyapu ini di nganu. Siap. Mantap. Lagi nyapu-nyapu. Oh, aduh, terang ya? Nggak hujan ya, Pak ya? Nggak hujan, mendung. Iya, maksudnya dia sejuk tuh Temanggung biasanya. Oke. Hanya tembakau. Iya, tembakau. Tembakau belum. Lagi belum. musim tanam, lagi ya 2 bulan tanaman padi. Nah, jadi gimana Pak? Targetnya kapan ininya? Eksebisinya kita tarik mundur aja Pak. Kita coba ini kan tata ulang lagi gitu. Tarik mundur gimana? Jadi kalau misalnya tanggal berapa mau exhibition, nanti kita atur ke belakang Pak. Tanggalnya, kapan mulainya. Buat timeline ya Pak? Buat timeline. Iya, betul, buat timeline, betul. Kan kita biar jelas, nanti kita siapkan ya. Timeline both backward and forward. Gus, kau ini Gus. Semarang ya? Semarang, Kak Kaso. Oh iya. Hutan ra sana. Aman, Bang. Aman ya. Yo wis. Pak Muji bergabung. Dan Farid lagi nembak itu. Lomba nembak. Menang Raiku, Farid. Loh, dan Muji kok katanya kawinan kok pakai kaos. Kawin dewek ta. Pak Budi apa tadi? Tanggalnya berapa Pak? Tanggal exhibitionnya? Di bulan apa ya? Ya, betul. Nah, mau harus ada kaitannya sama event di Polri, Pak, biar nggak khusus ini gitu. Kami sih ikut aja, Pak. Nanti kita coba sesuaikan ke belakangnya. Kayak gitu. Dan ke depannya, kan nanti ada investment monitoring kan, ada pembuatan. Eksibisi kalau kita lihat di paparan ini di bulan Juli ya, Pak. Ya, karena kaitannya dengan 1 Juli, Pak, Hari Bayangkara. Ya, ya udah kita rencanakan yang puncaknya. Mohon izin, Pak. Oke. Monggo, Pak Sopyan. Mohon izin, Jenderal. Mohon izin, Bapak. Kalau tanggal 1 Juli itu mungkin gongnya ya, Pak. Ya, gongnya betul, itu karena bersama yang lain. Tapi mungkin sebelumnya kita sendiri dulu bisa, Pak. Sehingga di situ nanti ada evaluasi di situ. Situ, Pak. Gitu, bisa, Pak. Ini kan ada bootcamp, Pak. Ini ada nanti gongnya di 1 Juli, gongnya dengan yang lain. Jadi kita siap tampil dengan yang lain. Kita dulu, Pak. Mungkin izin, Pak. Itu nanti dalam bulan bootcamp itu, Pak, boleh kita adakan pameran kecil. Iya, Pak. Bisa aja. Misalnya penutupan bootcamp ya, katakan gitu ya, bulan Juni. Nggak tahu pertengahan atau kapan gitu ya.
Kan udah semua jadi ini Pak. Kita pamerkan, nggak masalah. Boleh Pak, sehingga nanti dari situ kita bisa evaluasi Pak. Boleh, kurangnya bisa. apanya. Iya, Nah pas iya. 1 Juli gongnya itu Iya, ada mungkin diharapkan perfect lah Pak, lebih bagus gitu Pak. bisa. Nanti Lebih sama lebih bootcamp, bunyi Pak, siap. karena kan ada verifikasi di situ Pak Sugeng nih, Siap, prototipe siap. Pak. Nah, verifikasi itu kan nanti kita semua menilai Pak. Maksudnya kita pameran terbatas ya Pak ya. Mereka saja gitu ya. Nah, Siap, nanti siap. kita ini kurang itu. Bisa Pak, bisa Pak. Iya, Jadi iya exhibition itu itu adalah maksudnya Pak. yang exhibition itu besarnya yang udah Iya. nggak ada apa-apa lagi. Siap Kayak gitu Pak. kan. Siap. Kan investor juga ada datang di situ kan. Ya, Betul apakah Pak. vendor atau orang luar bisa siapa saja kan ini kan seperti forum Iya. investor ini. Kayak gitu. Sambil izin mungkin melihat di luar kita ini mungkin apa yang akan dipamerkan 1 Iya, Juli betul. itu kan Pak. Jadi Betul. kita harus lebih Baik. inilah, lebih Iya. baik, lebih unggul gitu loh Pak maksudnya. Makanya harus sebelumnya kita adakan internal dulu Pak atau gimana? Iya. Sendiri dulu. Semacam gladinya kan. Iya Pak, begitu Pak. Bisa Pak, nanti waktu bootcamp kita bisa adakan pameran internal ya. Iya, Mereka Pak. istilahnya itu laporan lah kemajuan ya Pak. Seperti itu. Bisa, bahkan kalau mau diadakan misalnya Mei sekali, ya kan Pak? Kita evaluasi, nanti Juni sekali, bisa aja kan pameran kecil aja Pak. Siap, Jadi kita siap. datang, kita berikan masukan Pak. Kalau ini masuk itu bisa. Saya sepaham dengan Pak Sugeng. Memang 1 Juli itu kan kita bersama-sama. Minimal kita pun juga sebagai acuan karena logistik itu pinginnya adalah kita mensiarkan biar seluruh fungsi di kepolisian itu paham bahwa logistik itu adalah pusat pengadaan satu-satunya yang ada di kepolisian. Toh nanti pimpinan ada kebijakan, Akpol mengadakan sendiri, Brimob mengadakan sendiri, Bahar mengadakan sendiri. Itu adalah suatu kebijakan. Tapi marwah dari logistik adalah harusnya seperti TNI yang itu semua pengadaan ada di fungsi logistik. Gitu. Kira-kira seperti itu semuanya. Siap, Jenderal. Setuju, Jenderal. Jadi mungkin izin timeline-nya ada 2 event ya Pak ya. Event yang puncak sama event pra. Mungkin timeline-nya ada di situ Pak. Gitu Pak. Terima kasih. Suaranya Pak belum keluar. Ke-mute Pak. Iya. Nanti dalam bootcamp tadi kita masukkan adanya pra exhibition Pak. Oh siap. Gitu. Jadi untuk mengakomodasi bahwa nanti pada saatnya kita udah siap benar gitu, nggak kedandapan terus, ya kan? Ini baru lo kok kayak gini ya, kita periksa dulu Pak waktu bootcamp nanti. Seperti itu. Jadi pre-exhibition untuk memastikan lah, kira-kira gitu kan? Yang dijanjikan, ini kan masih janji nih Pak. Kalau desain itu kan masih janji ya Pak ya. Pada waktu bootcamp itu kan udah dibuat beneran Pak. Contohnya, sampelnya udah dibuat. Kan gitu. Jangan sampai apa yang didesain ternyata beda sama yang diwujudkan. Nah, ini yang juga kita harus persiapkan gitu Pak. Itu sih Pak. Walaupun tadi sepanjang bootcamp tentu kita bisa datang Pak Sugeng, bisa nanti gantian datang mampir gitu Pak ya, ngecek gitu ya. Itu bisa juga seperti itu. Tapi nanti terakhir akan ada pameran pra exhibition yang semuanya dipamerkan, kita semuanya bisa lihat gitu. Seperti itu. Siap Pak. Gambarannya. Kalau bootcamp di mana Pak nanti tempatnya Pak? Monggo terserah kan, Polri banyak gedung atau mau di slok juga bisa di mana aja Pak. Itu bisa. Itu peralatannya kan harus ada juga, ya kan? Karena mereka mesti buat nanti kan. Betul mesti Pak. buat sesuatu yang nggak tahu apa yang diperlukan kan tergantung barang yang kita pilih nanti kan. Kan nanti kita ada seleksi proposal, desain itu kan kita yang milih. Kita ada mungkin ada berapa pakar kita undang ya. Nah dari sana kan kita harus menyiapkan nih di mana tempatnya gitu loh Pak. Betul Pak. Nah nanti menunjuk Pak, nunggu perintah ini petunjuk Pak Karo Pak. Iya, karena workshop itu kan jadi workshop ya. Semacam workshop jadinya kan. Karena waktu bootcamp itu ya buat beneran Pak, barang walaupun masih sampel ya, 1 ya.
Betul, Pak. Satu atau dua atau berapa, tapi harus ada barangnya kan, nggak mungkin kita pameran nggak ada barangnya. Iya, Pak. Nah Kalau itu 1 Juli kan izin biasanya presiden hadir, Pak. Nah itu momen Betul. itu Pak, supaya presiden langsung kebijakan ini gitu Pak. Iya Nah, kan itu, ada pameran bahwa Polri ini juga inovatif, melibatkan Iya. partisipasi masyarakat, itu kan penting Pak. Jadi ada buy-in dari masyarakat. Jadi masyarakat nggak berpikir bahwa barang-barangnya ini dari dulu gitu-gitu aja, atau dikerjakan oleh orang-orang itu aja, misalnya gitu kan Pak. Nah sekarang kan nggak bisa. Kalaupun yang mengerjakan vendornya itu aja, tapi barangnya bukan barangnya vendor, kan barangnya masyarakat Pak. Iya Pak, iya. Siap. Nah ini penting nih buy-in masyarakat menurut saya Pak. Dan Betul, masyarakat Pak. juga ada kebanggaan. Nanti yang menang undang Pak 1 Juli. Nanti kalau presiden mampir di booth-nya kan bagus ya. Iya Pak. Monggo Pak, kalau begitu kesepakatan nanti nggak apa-apa. Nanti kami coba ini kan ya, detailkan kemudian tindak lanjutnya bagaimana gitu kan. Siap. Mungkin izin Bapak berkenan kerangkanya Pak, 2 kegiatan tadi. Sehingga kami lebih mudah nanti Pak masukin ini. Yang pra itu ya, terutama yang pra. Kalau exhibition nanti kan Siap. ikut yang besar Pak ya. Siap. Ya, nggak apa-apa nanti ini kan kerangkanya nanti kita coba uraikan supaya lebih jelas. Terus kemudian timeline ini yang penting kan. Siap. Nah, Siap. ini kita coba masukkan timeline kan kalau exhibition itu pasti 1 Juli ya. Kita coba mundur. Seperti itu. Dan jangan lupa Pak Sugeng dan Bapak lain, ini kan investment monitoring. Waktu udah diproduksi kan kita juga melakukan monitoring Pak. Iya kan? Siap. Siap. Betul. Kayak gitu. Ini Ervin patent filing L-nya kebanyakan 1. Kan gitu. Kita datang ke pabriknya Pak, dimanapun ya, untuk melihat progresnya. Jadinya seperti apa. Walaupun prototipenya atau sampelnya udah jadi kan. Kan kayak gitu. Izin biasanya TKP-nya tuh kalau buat bootcamp di Monas kalau biasa. Bootcamp di Monas Pak. Di daerah mana Pak Karman? Ya di Monasnya ntar ada apa tuh di seputaran itu yang biasa kita lari-lari itu dibuat apa namanya tuh kayak apa ya, tempat buat pameran dibuat. Oh iya itu kan. Partisi. Iya. Oh itu kan nanti pameran, maksudnya bootcampnya itu kan buat sampelnya itu Pak Karman. Siap betul. Itu di mana gedungnya itu kan harus ada kan? Oh iya. Workshopnya ya, workshopnya itu loh. Oh ya, workshopnya di Slok lah. Di Slok ya. Di gedung Serbaguna, Slok ada Pak. Ada. Di ruang Serbaguna bisa. Nanti mereka buat loh barangnya Pak, sampelnya. Ya mungkin gergaji atau apa ya? Gitu. Ya kan ada alat-alatnya, dia mungkin gergaji, mungkin apa. Kita nggak tahu nanti barangnya apa. Oh iya. Kita lihat kebutuhannya kalau gitu. Betul Pak Karman. Nah itu kan kita mesti mikirkan, kita mesti memfasilitasi. Iya Pak? Izin Pak, kalau di Slok kan ada bekas bengkel Pak, bengkel mobil itu Pak. Itu kan bisa untuk bengkel ini, mungkin untuk perakitan pembuatan ini Pak. Bisa Pak. Tinggal itu buat workshop kalau bengkel. Ada workshop bengkel Slok Polri kan ada Pak itu. Saat ini kan tidak diberdayakan karena memang tidak swakelola Pak ya. Karena pihak ketiga sekarang gitu Pak. Oke. Ya monggo kalau itu bisa dipakai bagus banget Pak. Jadi Bapak-bapak juga kalau sebelum ngantor mampir kan juga bisa. Iya Pak. Mampir lihat ya, mau sebelum masuk kantor, pas makan siang, pas mau pulang kan, bisa mampir. Nanti kami juga bisa mampir. Ya sekedar apa ya, meninjau gitu kan, bahwa mereka juga ada perhatian kan dari penyelenggara gitu kan. Oh sampai mana, apa ini, misalnya kayak gitu, kan bisa tanya-tanya kita kan. Nah sehingga pada waktu pra-exhibition tuh, kalaupun ada koreksi Pak Sugeng nggak terlalu banyak gitu loh. Kan seperti itu. Jadi nggak membongkar maksud saya. Enggak. Yuk kita putuskan aja ini untuk exhibition itu, ini dari tahapan-tahapan ini ya kan. Ya. Februari kita mulai ya. Press conference kapan Pak?
Mungkin 2 conference minggu Pak dari Budi pulang sekarang ya. kapan Pak Budi? 2 minggu dari sekarang ya. Bisa nggak? 2 minggu dari sekarang. Iya, sebelum puasa Hah? maksud saya. Mau pas puasa juga nggak apa-apa juga sih. Nggak Karena apa-apa 17 nanti. itu Chinese New Year, Pak. Imlek. Imlek, Pak ya. Kapan Imleknya? 17 Februari ya? Februari. Mungkin kan 20 sudah Ramadan, Pak. 18, Pak, Oke. kayaknya. 20 udah Ramadan. Jadi mungkin kalau pas Ramadan juga nggak apa-apa juga. Ada buka puasa bareng-bareng Nggak apa-apa nanti menjelang buka media. puasa itu kan kita press conference, terus nanti kita selesai itu kita membatalkan puasa, Iya. ya kan? Ya. Bisa Sholat Senin, maghrib, Pak. 23 Senin. sholat maghrib terus buka sholat bersama, maghrib bersama. Iya. Kalau izin Pak Budi, press conference pesertanya siapa aja Pak ya? Sama materinya Pak nanti? Oh, nanti materi kita siapkan sama-sama, Pak. Kami coba siap, siapkan siap. draftnya. Nanti kalau pesertanya ya media-media itu, Pak, kan kita mesti perlu sosialisasi kan. Siap, siap. Supaya Pak tadi Budi, kan kalau ya, nggih. saya pamer makam orang tua saya ini. Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Wow, bagus banget, Pak. Makam bapak ibu saya. Sampingnya masjid. Luar Sampingnya biasa. masjid. Kayak petilasan ya, Jenderal? Kayak petilasan. Depan sana gunung. Waduh, bagus banget, Pak. Gimana ya? Sawah ya. Gunung ya kan. Iya. Ini depan ini makam keluarga Pak Kapolri, mantan Kapolri Pak Bambang Hendarso. Oh, di seberang itu, Pak? Seberang hanya beda 200 meter. Oh, Pak BHD di situ. Iya. Ini Bapak udah pernah makan belum di restorannya Pak BHD? Loh. Hah? Di restorannya Pak BHD udah pernah belum, Bapak? Sudah. Wah, itu. Boleh nih, boleh Pak diajak. Saya udah Ini pernah berapa kali. Makam bapak saya, makam ibu saya. Oh, ini tempat ngopi. Oh. Wah, jadi bisa saya ini. tahun 37. Sedonya kapan tuh, Pak? 37 sedonya? Ini ibu saya. Itu tahun berapa? 37 juga, Pak ya lahirnya ya? Ibu 42, meninggal 2014. Oh, kalau Bapak sedonya? Sedonya 2009. Oh, 2009. Oh, tahun 37 ya. Bapak dulu minta, Din, saya nanti dikubur sebelah masjid ya. Nah, ini masjidnya. Oh, Bapak bikin masjidnya. Waduh, bagus Pak masjidnya. Ini lagi kita ganti lantainya. Tekelnya. Oh. Wah, bagus banget, Pak. Nyaman sekali, bukan daerah mewah mana, ya, Bang? nyaman. Daerah Dieng, Bang. Daerah Temanggung. Oh, Temanggung. Jadi kayak petilasan, Bang, di situ. Wah, bagus, Pak. Nyaman. Nyaman sekali, kelihatan nyaman, ada gunung, dingin mesti ini. Dingin kalau pulang dari sawah langsung nongkrong di masjid itu hilang. Iya. Bisa buat kontemplasi, Pak, di situ, Pak. Saya lahir di rumah ini. Oh, ini. Nah, itu foto saya. Nah. Saya lahir di rumah ini. Wah, besar ya. Foto ibu saya. Iya. Foto bapak ibu saya. Oh. Itu masjidnya sudah lama, Pak? Atau dibangun baru? Masjid itu tadinya saya punya masjid di depan rumah. Ya, terus? Terus tanahnya karena mepet sama jalan kita geser ke belakang. Depan masih ada. Rumah aslinya itu yang depan ini, Pak? Rumah aslinya? Ya ini rumah asli ini. Ini masjid lama ini. Oh, masjid lama itu. Oh, memang dulu rumahnya di samping masjid ya, Pak? Iya, ya.
Terus rumah saya itu sekarang depan belakang nempel masjid, depan sebagai musola, belakang Ya. jadi masjid. Oh. Oh, jadi masjidnya tuh bangun baru lagi, Pak ya? Bangun ya 2009 berapa? 90-an yang ini. Yang belakang itu. Nggih. Tapi nyaman ya kelihatannya. Oh, nyaman nongkrong di samping sawah. Bisa malas pulang itu. Malas balik Jakarta. Soalnya enak banget kayaknya. Itu. Adem maksudnya. Tempatnya adem tuh, sejuk. Sejuk, betul. Ya, ini saya sejuk ininya. Rumah Kelihatan. kosong. Oh, kosong, Pak? Nggak ada. Rumah kosong. Adik, kakak? Jadi tempat pengajian. Oh. Gitu. Wah, itu tinggi ya, langit-langitnya ya, masjidnya. 2 lantai. Iya. Tapi maksudnya ada di tengahnya tuh kosong gitu loh, Pak. Tinggi. Jadi nggak panas. Nggih, nanti kita putuskan begitu, nggih. Iya, Pak. Baik, nanti coba kami inikan lagi ya. Terus Pak Soehari itu hari Selasa ya, Pak ya? Pak Soehari ini perlu belajar bahasa Perancis enggak hari Selasa, Pak? Hari Senin. Oh, Senin. Pak Hari. Hari Senin jam 2 sampai jam 4. Perancis itu, Pak? Itu nggih. Bagaimana Pak Muji rapatnya kemarin? Monitor. Rapatnya kemarin gimana itu Pak Muji, Pak Tunggul, Pak Agus, Pak Farid? Kita berpedoman sama perintah jenderal yang terakhir, yaitu untuk mengundang yang awalnya dibatasin katanya 6, kemudian diperbanyak, jenderal. Semuanya. Kemudian untuk Satker sudah kami kirim kemarin draft suratnya, tanda tangan komandan atas nama Aslok, Pak Karusi yang mengundang Satker besar yang kita undang. Kemudian nanti untuk lihat itu kan Pak Farid menyesuaikan dengan alat-alat yang mau dipresentasikan. Gimana, Bang? Melihat dengan barang-barang yang akan dipresentasikan itu usernya siapa, makanya itu kan yang diundang kan itu kan? Iya, Dan. Betul, Jenderal. Siap. Betul. Siap. Kita sesuaikan sama undangan sama lokasi atau tempat, karena kita juga mengundang dari delegasi yang kita undang, kemudian internal slot sama Satker luar. NCB diundang, otomatis ya NCB. Ubiter dan ya? Ubiter, karena dia kan sebagai penjurunya. Ya, penghubung, siap. Di surat itu ada itu, Dan, di lampiran halaman 2 untuk Satker yang kita undang. Siap. Demikian. Pak Agung, monggo Pak Soehari, bila waktunya longgar, Pak Karman hadir di slot. Pak Agung, perlu nih orang Perancis cocok ke Mas Agung, Pak. Wah. Ini kalau izin Senin sudah ada jadwal ya, Pak. Terus leafletnya mohon di-share Pak Farid, Pak Muji, Pak Agus, Pak Tunggul. Leaflet yang akan dipaparkan kan sudah ada. Di-share ke beliau-beliaunya biar beliau-beliaunya mempelajari terus menyiapkan pertanyaan. Pak Ari menyiapkan pertanyaan. Bahasa Prancis apa bahasa Indonesia, Pak? Bahasa Jawa juga boleh. Pak Ari orang Banyumas, Pak. Mohon izin melaporkan Jenderal untuk hasil Mohon izin melaporkan Jenderal hasil pertemuan kemarin dengan Kedutaan Prancis, Jenderal. Mohon izin. Siap. Monggo Pak Tunggul. Oh, siap. Izin melaporkan Jenderal. Jadi untuk kegiatan Senin, Jenderal, itu dari Kedubes Prancis ataupun delegasi Prancis ini akan hadir dari BSSN
dari BSSN Depok itu dari jam 12 Jenderal. Jadi sudah kami sampaikan untuk waktu tolong diperhatikan, untuk pengawalan sudah ada Jenderal, karena Pak Aslok untuk waktu sesuai jam sampaikan begitu. Terus yang bersangkutan ini sudah mengantisipasi. Kemudian mohon izin Jenderal untuk mengantisipasi pelaksanaan kegiatan. Jadi mereka sudah menyiapkan tim aju Jenderal untuk jam 10 hadir di Slok untuk melaksanakan gladi. Jadi tim ajunya ini adalah perwakilan dari mereka. Nanti intinya menyeting tempat duduk Jenderal. Menyeting tempat duduk supaya nanti berurut dia sesuai dengan paparan itu Jenderal. Jadi nanti yang bicara pertama mungkin yang sebelah kiri gitu Jenderal. Sebelah kiri berurut sampai 18 perusahaan. Selama masing-masing 5 menit. Itu yang sesuai dengan arahan Aslok Jenderal. Kemudian setelah itu baru sesi tanya jawab. Kemudian untuk yang duduk di atas ataupun di bersebelahan dengan Pak Aslok, ini mereka sudah menunjuk Jenderal 1 orang, juga 2 orang juga mereka siapkan tergantung nanti perintah dari ataupun arahan dari terakhir dari kita Jenderal. Jadi mereka sudah menyiapkan siapa yang duduk. Nah, kalau misalnya 1 ada sudah ditunjuk, kalau 2 juga ada ditunjuk juga. Jadi yang kalau misalnya 1 yang 1 lagi duduk nanti besok akan kita setting di jam 10 itu Jenderal. Demikian sementara kami laporkan untuk hasil pertemuan kemarin Jenderal. Terima kasih, mohon izin. Sekarang ada nggak material yang kita pakai atau penyedia yang kita pakai yang barangnya dari Perancis? Kalau ada bisa kita undang. Belum gitu. ada. Mungkin dari Bak Renlock yang lebih paham Jenderal. Tapi setahu saya waktu dulu juga belum ada Jenderal waktu kami di Renlock Jenderal. Ya. Pak Karoji dan laporkan untuk yang dari Prancis sepertinya belum pernah ada. Kebanyakan kita ambil teknologi ataupun dalam bentuk barang teknologi itu dari Amerika, dari Inggris, kemudian senjata dari Turki, sama rencana ke depan dari Korea Selatan. Untuk yang Prancis belum. Demikian. Pindad ada Pindad. Terus itu kelihatannya Airbus itu kan juga akan dipresentasikan. Terus kemarin saya sampaikan sama Pak Aslok, memang saat ini helikopter kita itu tidak ada yang dari Airbus. Tapi siapa tahu memungkinkan karena heli yang ada di TNI itu adalah ada yang Airbus gitu. Nggak ada salahnya untuk dipaparkan seperti apa kelebihannya mereka. Pak Wahyu dulu di Perancis ya? Saya di Inggris, Pak. Manchester, Pak. Inggris. Oh, tetanggaan sama Perancis. Nggak bisa bahasanya, Pak. Pak Karman itu yang di Perancis selama itu. Sempat dapat bully sana. Pakar, Pak. Pak Karman satu-satunya pakar ya Pak Karman. Nah, enggak, selalu lahir aja sudah langsung jadi pakar. Jadi pakar. Seperti teman saya itu, begitu lahir sudah langsung jadi direktur Dirin. Ya, siap. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan, Oke. Ya, Jenderal. Ya, Jenderal, terima kasih Jenderal. Ya, saya akan Jenderal. bergeser ke sawah. Saya mau ke Wonosobo. Wah, yang mau mantap. ikut makan mie ongklok, monggo. Kapan-kapan nih, Dan? Nah, kalau keluarga saya, mertua saya Wonosobo. Pasangannya mie ongklok itu satenya itu loh, dan manyus gitu. Oke. Nah, saya mau nengok ikan di sana. Di sana kan air melimpah-limpah. Jadinya depan rumah, belakang rumah itu kolam semuanya. Waduh, luar biasa. Ya Pak, baik Pak. Nanti kami berikan. Matur sembah nuwun, nanti kita calling-callingan sambil jalan kita saling menginfokan. Siap. Rekan-rekan semuanya mohon izin. Kami hari Senin jam berapa biar Pak Suari bisa. Pak Sugeng di Sumenep kah Pak Sugeng? Di Pamekasan. Oh, Pamekasan. Salam hormat keluarga semuanya.
Ya, siap Jenderal. Salam hormat. Nggih. Baik, Ya. terima kasih. Terima kasih semuanya.